Ya, ini bahan yang mau kita bikin camper van, mini camper van ya, apa micro camper, terserah lah ya. Yang penting ini Panther van. Jadi ini nanti ini yang mau kita bikin kompartemen ya, buat laci-laci, terus kompor. Nanti di sini kita bikin bisa turun ya buat meja. Karena ini awalnya kan ini nggak 90 derajat ya. Awalnya pintu ini kalau kita cek aja itu Panther jenis ini nggak 90 derajat. Jadi dia agak begini nih. Nah, agak begini. Nah, dan itu susah banget buat bisa kebuka. Jadi pasti dia turun. Nah, ini saya bikin 90 derajat. Jadi makanya bisa ketahan. Itu saya bongkar ini, door trimnya dibongkar. Di dalamnya itu ini kan ada penahan sebagian saya buang, si karetnya dibuang, jadi dia bisa 90 derajat. Nah, ini kita udah siapin kayu-kayu bekas, sama nanti kita kombinasi dengan kayu baru lah ya, sama multiplek baru lah yang 15 mili cukup kayaknya. Terus juga nanti di depan sini kita sengaja pertahankan kursi ini biar anak-anak selama road trip juga dia duduk safety, enak, nyaman. Nanti kalau misalkan mereka mau kita stay, mau istirahat, kita tinggal turunin, tak. Nanti ini akan jadi area tidur mereka. Di sini juga rencananya nanti kita bikin extend yang bisa di slide, extend. Nanti kita bikin cagak ya buat penahannya. Idenya sih begitu. Jadi biar si kasur tuh bisa sampai sini sebenarnya. Nanti kan kita bikin awning tent, terus nanti ada wallnya yang bisa dibikin ini tuh jadi kamar nih. Batas ini sampai ke sana tuh jadi ruangan kita. Jadi lebih luas. Dan di bawah sini ini juga kita bikin kompartemen sampai sini setinggi ini. Ini bisa buat nyimpen baju, nyimpen peralatan apapun lah ya. Nanti ada kuncinya dan segala macam. Jadi anak-anak memang nggak bisa full kakinya ke bawah, tapi dia duduk bisa hampir selonjoran. Nah, ini sudah kita bongkar ya. Asalnya kan di sini ada tempat duduk kecil di sini ya, yang tempat duduk kecil juga. Jadi ada dua tempat duduk kecil, terus ada satu jok yang besar di tengah. Nah, ini semuanya kita bongkar gitu. Kita bongkar, terus kita turunin. Saya pasang rel di sini. Coba lihat di sini. Nah, ini saya pasang rel sini di kiri sama di kanan. Ini fungsinya nanti untuk slider ya, untuk slider. Jadi coba saya hidupin lampu. Jadi ada slider nanti
untuk yang di belakang ini bisa kita tarik ke luar gitu. Kita bisa tarik keluar untuk extend gitu ya. Nah sekarang kita akan pasang kompartemennya yang udah kita bikin. Nah ya, jadi ini udah kepasang, nanti ini tuh bisa extend nih. Kita udah extend, kemudian nanti kita kunci di sini. Ini ada kunciannya ya, ada kunciannya kiri, ada kunciannya kanan, yang ini satu lagi ya. Nanti kita praktekin, yang penting ini udah nge-slide ya. Oke, terus ini ya, kalau udah kita slide nanti, wait, ini kekunci. Nah ini, kemudian ada ini, dia otomatis ngebuka nanti. Ini lacinya, laci sederhana sih, kita masih sederhana, kita masih belum bikin yang aneh-aneh gitu ya, jadi masih sebatas gini aja sih. Ini buat kompor nanti gitu. Oke, kita tutup dulu, kita pasang. Nah sekarang kita pasang bagian tengah sama dalam, jadi harus berurutan, dalam dulu baru yang tengah dipasang gitu ya. Oke. Iya. Nggak bisa juga. Nah ini untuk di bawahnya, lupa ngasih tahu, di bawahnya kita pakai papan seperti ini. Biar apa? Biar ini kan ada jarak ya antara ini dengan lantai ya, drawer ini sama lantai itu ada jarak sekitar 12 mili ya, lebih. Jadi kita masukin ini papan yang 12 milian gitu ya. Ini untuk ini untuk nahan dia, biar nanti bobotnya ini sama bobot penumpang dia tidak akan merusak rel gitu, tidak akan merusak rel. Jadi kita bikin seperti ini, di bawahnya dan ditunjukkan. Oke, ini kompartemen depan ya. Posisinya pas di sini. Oke, selanjutnya oke, nah baru dikunci. Nah di sini kuncinya. Ya ini kan bekas jok nih. Ini bekas jok untuk ngunci jok. Nah, jadi dimasukin sini aja sedemikian rupa sehingga ini kita masukin
pakai kunci 12 ya, pakai mur kunci 12. Oke, kita kencangin sampai dia benar-benar kuat, biar dia tahan guncangan ya kalau kita ngerem atau jalan-jalan jelek ya. Nah, ini kalau kita buka kompartemen yang ini, dia sesuai, ini udah kita sesuaiin bekas dudukan jok. Bekas dudukan jok ini udah kita potong sedemikian rupa ya. Nah, jadi ini tutupnya seperti ini seperti ini. Oke ya. Nah, ini tuh bisa kita tutup ya. Tarik dikit. Oke, ini kita pasin di sini ya. Ini juga kita pasin tuh. Itu juga kita pasin di situ. Oke, untuk menahan beban aja. Ini kan 12 mili. Ini tinggiannya ini antara lantai dengan drawer ini ya 12 mili lebih lah ya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini untuk apa? Kenapa ada besi-besi siku di sini? Mana? Oh, ini. Oke, kita coba lihat ya peruntukannya. Itu yang tadi besi siku itu kita di sini. Ini kita ada papan ya. Ini kita ada papan. Papan ini posisinya kalau misalkan kita lagi jalan kan laci ini kan bakalan ketutup ya ke arah sana ke dalam. Nah, jadi ini adalah senderan buat nanti penumpang ya. Karena ini kan ada pintu nih, ada pintu. Nanti ini kita kasih buat senderan. Nanti kita setting ulang untuk dudukan-dudukannya, jadi biar dia nggak goyang-goyang ya. Nah, ini fungsinya kalau misalkan kita lagi stay, kita kan bisa tarik ini ya. Kita bisa tarik ini. Ini kan dilepas. Nah, ini bisa jadi extension di sini. Oke. Bisa jadi extension. Nih, extensionnya kayak begini gitu ya. Nah, nanti kan ini kita kunci biar dia nggak terlalu maju ya. Nanti kita kunci, kunciannya ini ya, kunciannya ini lebih makin kuat kita ke dalamnya. Terus sama satu lagi ini juga kita bisa tutup. Oke, ini juga saya di DIY bikinnya, manfaatin yang aja yang ada, yang penting dia bisa ngunci. Nah, jadi laci ini bisa extend keluar itu sampai 40 cm gitu. Jadi kalau kita tidur dari situ sampai sini, ini kaki tetap bisa lurus gitu ya, kita tetap lurus. Nah, nanti kalau misalnya kita stay, ini kan jadi tempat tidur kita nggak mungkin terbuka dong ya. Jadi kita akan cover ini dengan awning. Jadi ada awning, kemudian ada annex stand ke sini. Ukurannya 1,5 meter x 1,5 meter, tapi ada pintunya sebelah sini sama sebelah sini. Itu jadi kita tercover, terlindungi pada saat kita tidur. Kayak gitu ya. Idenya seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalkan sudah selesai, gitu ya. Kalau udah selesai, ini sebenarnya bisa juga kita lepas. Kalau misalnya kita lagi mau berhadapan dengan anak-anak, misalkan ngobrol segala macam, ini kita bisa lepas, gitu ya. Itu bisa buat duduk kaki. Ngobrol santai gini kan sama anak-anak. Di situ, mungkin uminya di sini, dia anak-anak di sini. Atau kalau misalkan kita lagi mau tidur, ayo tidur. Nah, aja. Gitu. Insya Allah ini udah dicoba
cukup kuat sih gitu ya, cukup kuat. Nah ini juga kita bisa tiduran cukup panjang kakinya. Nah, cukup panjang ya. Nah sekarang kita bakal nyobain, kita pasang ini, kita kencengin terus kita pasang kasur ya, kita pasang kasurnya. Oke, kita kencengin, ini agak lumayan banyak putarannya, dihitung-hitung sekitar 25 putaran. Oke. Sip. Udah kuat ya. Kita pasang kasur ya. Ya, sendal ketinggalan. Ini kasur. Kasur ini dari kasur bekas, terus dijahit sama ibu. Jadi lumayan berguna. Kita bikin jadi berapa piece ini ya? 1, 2, 3, 5 piece. Kita bikin 5 piece. Ini satu buat di sini. Oke. Di sini satu. Terus satu lagi di sini. Ini untuk yang 40 cm. Ya, terus ini buat yang kecil. Bukaannya. Terus ini buat yang mau minum. Ya. Sorry intermezzo. Terus ini yang untuk sini. Nah, ini untuk ngebatasin gitu. Nah, kalau mau lihat sini, ini nanti kan kita butuh minum ya, kita butuh minum. Nanti ada apa namanya? Ada botol, ada galon ya, ada galon, itu kita simpan situ nanti. Nah, jadi ini udah kita bobok ya, si kayunya udah bobok, udah bentuk bulat gitu, nanti dia disimpan di sini gitu. Jadi pada saat disimpan di sana, nanti ini tetap bisa ngebuka. Nah, gitu ya. Ini tetap bisa ngebuka. Gitu. Tuh. Ini buka, ini ada penariknya. Ini dibikin dari ikat pinggang. Enggak, ini ikat pinggang anak yang udah nggak dipakai karena kan dia asalnya SD ya, sekolah, terus sekarang kan sekolah homeschooling, jadi dipakai aja. Nah, kalau ini spesial nih, kita pakai bekas Olimpik ya, bekas lemari yang baju-baju yang nggak dipakai. Nah, ini ada kuncinya nih. Nah, ada kuncinya ya, multifungsi lah. Saya pakai beberapa yang bermanfaat ya, kayak ini stopper. Nah, stopper jadi dia nggak mudah terbuka. Terus ada kita pasangin kunci gitu ya. Nah, sekarang ini kan udah kepasang nih. Oke, kepasang. Tambahannya mungkin nanti di bawah sini kita kasih velcro. Kita kasih velcro di bawah-bawah sini juga, biar nggak kemana-mana dia. Oke, itu. Lanjut. Ini nanti tinggal kita susun kelistrikannya dari depan ya. Kalau misalnya nanti kita ada aki tambahan, kalau inverter kan udah ada, nanti kita setting, kita nanti ada di situ satu colokan, kemudian ada di sini colokan, di situ juga ada colokan USB kemungkinan ya. Nanti kita ini, terus ini nanti kita bisa pakai apa namanya, kita pakein cover ya, bed cover atau yang anti basah
yang waterproof itu nanti kita coba bikin. Nah ini lumayan sih. Coba. Cukup kuat sih. Kemarin kita udah cobain, anak-anak juga, tapi belum dipasang dulu ya. Anak-anak juga udah happy gitu, apalagi kayak gini. Ini posisinya miring ya, mobil miring ke depan. Iya. Ya, hey, sudah jadi. Udah jadi tuh. Nah ini kalau misalkan bisa 3 orang, 2 orang dewasa atau 2 orang dewasa plus 1 anak gitu ya, atau bisa 3 anak. Nanti kita bikin tenda mungkin ya. Kita nanti untuk Abi sama Uminya mungkin ada annex tent, coba bisa dilihat di sini. Ada apa? Ada awning tent satu lagi, nanti dikasih annex tent. Nanti kita tidur di annex tent mungkin. Cuma ini lumayan nyaman sih, gitu ya. Ini udara masuk dari sini, udara keluar dari situ. Gimana? Lumayan kan? DIY. Biayanya berapa ya? Nanti deh kita hitung-hitung biayanya berapa ya. Nanti kita coba review lagi lebih detail lagi pada saat kita sudah masukin barang. Jadi kita masukin barang di kompartemen ini, terus yang di bawah sini kan ada laci, gitu ya. Ini udah saya ikat, jadi dia nggak akan maju. Oke. Wadaw. Apa itu tadi? Nanti maminya masak di sini. Oh begitu ya. Nanti Halo teman-teman. Nanti mami masak di sini. Kita mah tidur aja ya. Ih, enak aja, bantu mami dong. Oh iya bantu ya. Nanti kita bantu. Soleha. Gitu ya. Sementara sih kita belum ada next time, lagi mau bikin besok rencananya. Dibantu sama ibu mertua saya juga. Jadi ya beliau yang ngejahitin ini semua, kan rapi tuh jahitannya. Masya Allah, keren ya. Jahitannya rapi loh. Tuh. Jahitannya rapi. Ih, gak kayak nada. Awal-awal. Walaupun ujung-ujungnya biasa aja gitu. Ini ada yang dijahit keluar. Nada mau naik. Oke, itu aja mungkin ya kalau untuk kasur dan kompartemennya. Nanti kita lanjut ke pemasangan atau setup yang lainnya. Ini lumayan cukup. Walaupun awalnya kita mau lebih tinggi lagi, ternyata waktu saya duduk begini banget. Wah, nggak mungkin kayaknya gitu kan. Uminya juga begini banget, Sultan juga lumayan gitu, udah mulai bukan, dia udah mulai agak tinggi ya. Jadi akhirnya kita turunin sampai berapa? 18 cm ya. Jadi ketinggiannya dari dasar cuma 18 cm. Nggak apa-apa, kita penyimpanan berkurang di bawah, simpan di atas. Tapi kita bisa begini. Kita bisa belajar. Coba. Nanti thumbnailnya begini ya. Dah ya. Dadah. Dadah.